MasterChef Indonesia Season 10 segera. Sidang kasus Wan Prestasi terkait kontrak kerja yang diduga dilakukan Denny Sumargo kembali dihelat di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Dalam sidang kali ini, pihak Ditya menghadirkan saksi fakta tergugat alias dari pihak Densu. Dalam persidangan, pihak Ditya mempertanyakan keabsahan saksi tergugat lantaran ia mengenal Densu dan Ditya pada tahun 2018. Tentu saja hal tersebut tak sesuai dengan materi gugatan Ditya kepada Densu. Lantas benarkah hal tersebut menjadi celah Ditya untuk memukul mundur Densu? Dalam keyakinan kami, Denny Sumargo sudah melakukan ingkar janji terhadap klien kami, sehingga kami gugat di pengadilan ini. Nah, pada hari ini agendanya adalah pemeriksaan saksi. Dan tadi berjalan ya cukup baik saya pikir, tapi saksi yang dihadirkan menurut saya tidak mengetahui fakta secara langsung, ya kan, soal apa yang kami sedang perkarakan. Kami memperkarakan soal kejadian di tahun 2015 kemudian sampai 2021 ya. Jadi sejak awal klien kami menjadi manajer Denny Sumargo, itu ada perjanjian yang dilakukan mereka berdua secara lisan, dan si saksi tadi justru baru mengenal klien maupun mengenal Denny Sumargo itu pada tahun 2018. Artinya kan ada waktu-waktu yang hilang yang sudah bisa dipastikan fakta-faktanya dia tidak ketahui gitu loh. Sehingga tadi kita tidak banyak menanyakan soal peristiwa yang terjadi di tahun 2015 karena memang dia belum ada gitu. Saksi itu kan harus memberikan kesaksian, keterangannya itu sesuai dengan fakta, apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia rasakan. Nah, saksi itu tidak boleh berpendapat gitu loh. Yang boleh berpendapat itu saksi ahli. Pertama, yang menguntungkan semua karena dia clear ya, diakui bahwa memang ada perjanjian lisan antara Denny Sumargo dan Ditya Andrista gitu kan. Ada perjanjian lisan, kemudian ada soal pembagian fee persentase 20 sampai 25%. Itu tadi juga disampaikan oleh saksi, dan itu bersesuaian dengan apa yang kita dalilkan gitu loh. Nah, itu menurut saya juga salah satu keuntungan bagi kami. Terima kasih tadi sudah disampaikan oleh saksi. Ya, tadi kita juga selaku tergugat menyampaikan bukti yang ketidaksesuaian angka ya. Ketidaksesuaian nilai kontrak yang dilakukan penggugat kepada klien, nilainya itu ya tidak sesuai. Kemudian ada bukti transfer ya dari klien senilai misalnya 300 juta, tapi si penggugat ini mentransfer separuhnya gitu ya. Seperti itu. Jadi penyimpangan itu banyak ya, penyimpangan yang dilakukan oleh penggugat. Tentu saja semua keterangan saksi fakta di persidangan menguntungkan pihak penggugat. Ditambah ada kesaksian yang menjadi kunci yang membuat pihak Ditya optimis memenangkan sidang lantaran ada salah satu gugatan Ditya kepada Densu yang diutarakan saksi di persidangan. Namun pihak Densu pun mengklaim jika mereka berada di jalur yang benar. Kemudian soal ketika tadi saya tanyakan apakah ada, dan majelis hakim juga tanyakan ya, apakah ada hak yang belum dibayarkan oleh saudara Denny Sumargo kepada Ditya, dia tidak mengetahui sehingga ya pada sidang-sidang sebelumnya juga kan kita sudah punya saksi juga, kita sudah sampaikan bukti surat juga yang menurut kami itu cukup membuat kami yakin bahwa memang ada hak-hak dari Denny Sumargo dari Ditya Andrista yang belum dibayarkan oleh Denny Sumargo. Dua saksi cukup kita sudah hadirkan semua juga secara kronologis ya, secara peristiwanya sudah kita bisa urai dalam keterangan dua saksi itu. Jadi saya rasa cukup untuk dua saksi. Entah mana yang benar. Yang jelas keduanya sama-sama mengeluarkan amunisi agar mendapat kepastian hukum. Keduanya sama-sama merasa dirugikan. Saudara Denny Sumargo mendalilkan
kerugiannya mencapai sekitar 544 juta rupiah. Sementara yang di Jakarta Barat ini adalah yang kami persoalkan adalah ingkar janji wan prestasi, dugaan wan prestasi dari Denny Sumargo sejak tahun 2018 sampai 2021 yang kita sudah sampaikan juga ke majelis hakim lewat surat gugatan kita, yang itu angkanya hampir mencapai 1 miliar rupiah gitu loh. Itu setelah dipotong ini itu kalau kita kalkulasikan dan dapat angka segitu gitu. Itu real, ada buktinya, ada bukti secara tertulis, ada saksi yang menguatkan, semua ada. Ya mudah-mudahan hakim bisa melihat fakta dalam yang kita sampaikan ya, fakta hukumnya ya. Jadi pasti hakim menilai ya apa yang digugat itu sesuai atau tidak gitu. Jadi kita jawabnya juga sesuai dengan fakta hukum yang memang dialami oleh klien kami. Di tempat terpisah, awan duka masih begitu pekat saat pemakaman ibunda tercinta Gading Martin, Farida Saptiastuti, di tempat pemakaman umum Tanah Kusir, Jakarta Selatan, setelah sebelumnya jenazah disemayamkan di rumah duka RSPAD Kuitang, Jakarta Pusat. Tampak hadir di pemakaman Gisela Anastasia, mantan istri Gading, dan juga Roy Martin dengan Anna Maria. Menyertai kita semua hari ini terus kekal selama-lamanya. Amin. Kami serahkan kepada Allah. Silakan acara selesai. Terima kasih atas bantuannya semuanya. Sekali lagi kita keluarga sudah mengikhlaskan biar mama lebih tenang di sana, lebih bahagia. Jadi ya. Tapi sekali lagi kalau misalnya mungkin mama pernah punya salah, sengaja maupun tidak sengaja, kita dari pihak keluarga minta maaf. Tangis air mata pun pecah ketika jenazah Farida dikebumikan. Bahkan saat prosesi tabur bunga, Gisel tak mampu menutupi kesedihannya hingga ia bersimpu di pusara mantan mertuanya tersebut. Gading yang berada di sisinya pun ikut menenangkan Gisel. Lantas benarkah kesedihan Gisel tersebut lantaran dirinya tak bisa melihat mantan mertuanya itu untuk terakhir kalinya? Seberapa dekat Gisel dengan Farida? Semuanya paling manis sih, mama manis banget, baik, ceria gitu. Jadi kalau kayak gini cuman bisa ingat-ingat kenangin senyumnya mama. Jadi sebenarnya memang rencananya tadinya malah liburannya Gempi gitu, maksudnya datang juga harusnya hari ini. Cuman kan namanya kita manusia kan bisa berencana. Pas kemarin dapat kabar duka dari mama pergi ya di-adjust lagi semuanya ya. Jadi mungkin tapi makanya sedihnya sih Gempi nggak bisa kesini, maksudnya agak kesian juga kayaknya, masih kecil juga mama. Belum terlalu ngerti juga. Ngerti juga dia. Cuman yang penting kemarin udah sempet jenguk Eyang ya terakhir. Sempat ketemu, sempat lihat, sempat pegang Eyang, sempat mendoakan. Banget. Mama kuat banget waktu sakit kemarin. Ya. Dan kita bisa lihat mama kalau kehadiran keluarga, cucu-cucu pasti langsung saturasi naik, semuanya naik, tensi juga stabil segala macam gitu. Jadi memang pengen minta ditemenin terus kayaknya gitu, dan ya kayaknya sih emang nunggu keluarga dikumpulin juga sih. Kebetulan saya juga pulang dari Amerika, kakak juga sebelum berangkat ke Jerman. Jadi memang pas keluarga lagi kumpul di Jakarta, saatnya kayaknya mama emang pingin pamit.
Gading memang terpukul, namun ia tampak tegar dan ikhlas meski harus kehilangan orang yang telah melahirkannya. Namun apa mau dikata, takdir berkata lain. 1 bulan lebih berjuang melawan sakit, Farida akhirnya menghembuskan nafas terakhir pada Sabtu, tepat pada 1 Oktober 2022 lalu. Thank you teman-teman, thank you banget waktunya, doanya. Sorry kalau masih nunggu ya.